Indonesia terkenal dengan negara kepulauan. Data Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2017 tercatat ada 17.504 pulau, di mana 16.056 pulau tercatat di PBB memiliki nama baku. Di antara pulau tersebut, ada Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua adalah pulau terbesar yang ada di Indonesia. Selebihnya pulau-pulau kecil yang membentang dari Sabang sampai Merauke sebagai pondasi keindahan negara Republik Indonesia. Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah atau negara pada suatu waktu tertentu. Rasio jenis kelamin penduduk Indonesia cenderung semakin meningkat dari satu sensus penduduk ke sensus penduduk berikutnya. Kesetaraan gender harus dapat memberikan manfaat yang besar dan penting dari sisi ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Menurut sejarawan Moh Ali dalam Sejarah Kebudayaan Indonesia, nenek moyang bangsa Indonesia kemungkinan berasal dari pesisir di Asia Timur. Mereka datang dalam partai besar dan berangsur-angsur. Gelombang pertama datang berlabuh pada masa 3000 sebelum Masehi sampai 1500 sebelum Masehi dengan perahu bercadik satu. Disusul gelombang kedua yang berangsur selama 1 milenium setelahnya pada masa 500 Masehi menggunakan perahu bercadik dua. Pendapat Moh Ali ini dipengaruhi oleh teori nenek moyang Indonesia yang berasal dari Yunan, Cina, bagian selatan. Urbanisasi merupakan salah satu kendala dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Proses pembangunan akan terus berlangsung di kota seiring bertambahnya jumlah penduduk. Padahal, pemerataan pembangunan sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing dan taraf ekonomi seluruh masyarakat. Tahun 2035 diprediksi 66% penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan secara nasional. Beberapa kota besar yang kerap menjadi tujuan urbanisasi adalah DKI Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Jika perpindahan penduduk ini tidak dikelola dengan baik, urbanisasi akan berpotensi menimbulkan banyak hal negatif, mulai dari alih fungsi lahan, degradasi lingkungan, kemacetan, serta kian menurunnya luas ruang terbuka hijau di area kota. Pusat-pusat pemukiman kumuh juga bisa semakin banyak tumbuh karena di daerah kota sudah dipadati oleh bangunan gedung. Menurut laporan distribusi penduduk Indonesia per Juni 2020, terdapat 56,01% penduduk Indonesia yang tinggal di Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa persebaran penduduk Indonesia memang terkonsentrasi pada pulau ini. Sedangkan pulau dengan jumlah penduduk yang presentasinya terendah terletak di Pulau Maluku dan Papua sebanyak 3,17%. Populasi Indonesia diperkirakan akan terus bertambah dan diproyeksikan akan mencapai 305 juta jiwa pada tahun 2035. Ekonomi Indonesia terus membaik di tengah ketidakpastian global. Pemerintah yakin pertumbuhan ekonomi bergerak positif di tahun 2023. Pemerintah telah menerapkan beberapa reformasi struktural yang bertujuan pertumbuhan ekonomi jangka panjang, menjadikannya negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi, potensi yang mulai diperhatikan dunia internasional. Kelompok etnis diartikan sebagai suatu kesatuan sosial yang bisa membedakan kesatuan berdasarkan persamaan asal-usul atau golongan. Keragaman etnik atau suku bangsa tersebar di seluruh wilayah tanah air dari Sabang sampai Merauke. Terdapat lebih dari 300 kelompok etnik di Indonesia, yang 41% diantaranya adalah suku Jawa. Selebihnya termasuk suku Batak, Madura, Minang, Bugis, Dayak, dan berbagai suku lainnya dengan suku Nias sebagai suku dengan populasi terkecil. Bhinneka Tunggal Ika, kita Indonesia satu dalam keberagaman. Keberagaman agama di Indonesia terdapat 6 jenis yang diakui. Di antaranya adalah agama Islam. Agama Islam sebanyak 86,93% dan Hindu sebanyak 1,7%, Buddha 0,74%, Konghucu 0,03%, Katolik 3,08%, dan terakhir Protestan 7,47%.
Setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Indonesia merupakan negara berpendidikan, tetapi kondisi pendidikannya masih belum merata. Peran aparatur sipil negara dalam memajukan masyarakat dan pengembangan pendidikan sangatlah penting. ASN sebagai pelayan publik harus mampu memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada masyarakat, serta memajukan pendidikan agar masyarakat dapat lebih maju dan sejahtera. Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tak mungkin bertahan. Ragam bahasa di Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah yang telah diidentifikasi dan divalidasi dari tahun 91 sampai dengan 2017 dan bisa berubah dengan seiring berjalannya waktu. Nah, meskipun Indonesia memiliki banyak bahasa daerah yang berbeda, tapi Indonesia memiliki bahasa Indonesia yang menyatukan perbedaan bahasa tersebut. Inilah bangsa kami, Indonesia, menjadi salah satu bangsa dengan bahasa daerah terbanyak di dunia. Bahasaku boleh berbeda dengan bahasamu, namun perbedaan itu disatukan dengan bahasa pemersatu, yakni bahasa Indonesia.